kita sudah menuju ke arah game kita yang kedua, di mana Erangel akan kita mainkan, dan tentu saja kita masih mengharapkan adanya tim yang sama, yaitu adalah Indonesia yang akan memenangkannya. Walaupun mata kali ini memandang kepada Finlandia, tapi tentu biasanya ada perubahan map, perubahan juga WWCD-nya, dan mungkin kita melupakan satu tradisi nih loh. Apa tuh? Tebak-tebak circle. Tebak-tebak circle. Kalau lu kemana? Sepertinya ini bakal menuju ke arah Mio. Kah? Jauh tuh. Iya. Dari flank pad. Oke, Iya, kalau flank gua di arah Gatka. Atas Gatka Quarry lah. aja. Iya. Atas Square ya. Iya. Soalnya gua tuh demen yang boncing-boncing gitu. Tapi di Biar zona yang seru. pertama tuh bouncing parah sih, itu ganggu. Kayak tadi itu di Taigo tuh sebenarnya kalau atas kita ya. fokus ya itu bouncing juga sih Iya, sebenarnya. ke arah Ermi base loh. Itu udah boncing banget sih. Udah harus try hard banget Betul. sih. Tapi masalah tim Indonesia masih agak cukup enak ya waktu di Ya. match sebelumnya. Tapi saat ini kita akan menuju kembali ya di match kedua ya, reset. Ini dia game ke arah Finlandia. Dan dimana ini adalah negara yang sudah mendapatkan satu winner chicken dinner di match sebelumnya. Yes, itulah Wow, dia. Nanti mungkin Indonesia ada statistik-statistik yang dibaca, tapi kali ini Indonesia tidak bersinggungan dengan tim lain. Tapi justru yang menjadi pertanyaan gue adalah, kayaknya mereka mau ke Severny sih loh. Iya. Jadi di situ dia mengincar adanya vehicle, dan memang tebakan zona gue benar, tapi nggak kayak gini juga. Ini mirip zona kedua di zona yang pertama loh. Lihat dari teritorialnya, mungkin daratannya itu 45%, perairannya 55. Itu karena Primox ya tadi ya? Arah kiri bawah Primos. Iya, ke bawah loh. Itu Indonesia. Tolong. Tapi Iya. nggak apa-apa. Ini masih zona-zona awal, harusnya Indonesia masih bisa untuk rotasi juga ya. Mungkin menggunakan strategi scraping ya. Tapi gue pengen notice juga ya bahwa sebelumnya itu dari MOM-nya itu ya ke arah Lil Ghost ya. Lil Ghost tadi. Iya, dari arah China. Terus ini High Clack ya. Untuk di match yang ke-6 Grand Final, itu match pertama istilahnya. Ya. Dan betul sekali kan zonanya itu boncing banget ke atas. Kari best guys, gokil. Jadi dia dari teman-teman Finlandia yang sebelumnya lihat ada Jerman mendapatkan satu knock ya. Direction juga enak banget ya. Dia menggali ke bawah. Apalagi walaupun efficientnya memang enak, at least Finlandia untuk saat ini atau momentum kali ini kita melihat ya. Dia berhasil untuk menculik kepada beberapa player dari Thailand juga, dari Jerman juga. Tapi memang Finlandia ini lebih tipikal gameplay menjadi kayak third party gitu loh. Karena kita lihat tuh, kayak contoh tim Jerman sedang berusaha untuk melawan ke tim Indonesia. Terus Thailand tadi sedang versus sama tim negara yang di depannya tadi. Tapi Finlandia tuh di early gamenya dia hobi banget culik-culik terus loh di arah Betul. belakangnya ya. Ya gue setuju sih. Ngebokongin lah itu. Wes, backstabbing. Tapi gue setuju satu hal, look, dia tuh main third party sampai pada akhirnya di survival stage di hari yang kedua, mereka itu hashtag yang ke-8 dari 8 tim yang dibawa di Grand Final. Jadi itu tipis banget, look, hampir banget gak lolos untuk Finlandia. Tapi kenyataan yang dibawa adalah mereka bisa membawa permainan yang sangat baik ketika menghadapi tim-tim yang beda lobby ya, beda kelasnya juga. Di sini ada China yang bertanding, terus juga hingga Ukraine yang dimana menjadi tim yang mematikan di survival stage yang kemarin. Tapi ini kita masih melihat highlight dari match yang ke-6 karena situasi saat ini masih belum ada team fight yang dilakukan. Secara rotasi juga tim-tim masih fokus dengan melakukan sebuah lootingan ya. Jadi masih belum ada banyak hal yang update pada saat ini. Dan ya, kita kembali lagi ke arah game. Waduh, jangan kayak gini. Gue gak mengharapkan ini. Karena Indonesia tiba-tiba sudah menghadapi para pemain dari Korea. Dan Freak pun mendapatkan satu korban, yaitu Heaven. Heavennya pun berhasil diamankan dari Tik untuk saat ini. Tapi masalahnya Indonesia pun tersisa ada playernya teman-teman. No! Wadidaw, 2 versus 2 untuk saat ini. Seungjannya berusaha pelan-pelan untuk menuju ke arah bangunan dari teman-teman tim Indonesia. Tapi Sangjan pun agak cukup berhati-hati sih. Takutnya ada surprise attack juga dilakukan dari teman-teman tim Indonesia. Setsuna. Hati-hati Setsuna. MP5K yang dia pegang. Tapi hati-hati, takutnya ada tembakan sasaran lainnya yang kena, dan itu dia trik. Hampir saja tumbang, hampir saja overpick karena di dekatnya ada Seongjang yang berusaha untuk counter take kepada teman-teman tim Indonesia. Ini sih yang gue takutin adalah kepala dari salah satu player Indonesia kelihatan, dan contohnya itu dia.
Setsuna-nya kelihatan baru dibilang. Gyumin. Tapi informasi tadi itu dia satu typing kembali untuk kendali Gyumin. Songjannya pun harus knock untuk saat ini dan tersisa Gyumin. Yang harusnya Indonesia harus memfokuskan ke salah satu player dari Korea. Ini itu dia. Indonesia berhasil meratakan 3 player untuk saat ini. Akankah Gyumin bisa untuk survive karena trik yang dia lakukan adalah vehicle-nya digeser tanpa pengemudi. Gyumin perlahan tapi pasti sabar dulu. Takut apa? Takut terkena headshot juga di tangan teman-teman tim Indonesia. Sehingga dia pun melakukan satu trik yang kita saksikan sekarang. Ada satu player yang sedang lurking dari Indonesia untuk saat ini, yaitu Setsuna-nya. Oh no! Setsuna! Terlalu over Setsuna! Janganlah kayak gitu, Setsuna, kamu terlalu percaya diri. Tapi memang kepercayaan diri itu penting sekali. Tapi lawan yang dihadapi adalah Korea. Dimana seharusnya, ya walaupun mereka menggunakan double headset, teman kali ini kita akan melihat kembali trik mencoba one v1 situation. No! Tipis sekali. Kita melihat 5 butir peluru saja. Apakah memungkinkan untuk bisa mendapatkan pemain dari Korea yang terakhir? Gyumin, one last hit. Tapping tipis-tipis. Bahkan 2/100. Oh my god. Reloading akan dilakukan. Kepercayaan diri dari Gyumin kali ini membuat dirinya memiliki adrenalin yang sangat tinggi. Dan kali ini healing berhasil dilakukan, memboosting saja dari seorang Gyumin. 1v1 situation masih terus dihadapi oleh kedua pemain ini. Siapakah yang akan memenangkannya? Apakah Gyumin atau mungkin Drake? Dak diduk serai, gimana caranya dong ya ampun. Trik, ada trik, kepalanya pecah trik. HP dari helmetnya sih masih hidup, malah Gyuminnya yang nggak punya helm sekarang. Iya, jadi harusnya yang diuntungkan dari trik untuk saat ini dari segi utilitas atau segi armory. Gyumin harusnya ketar-ketir. Dan ada zona pun yang mengkikis antara kedua belah pihak negara untuk saat ini. Trik tidak mau mundur, Trik ingin berusaha untuk komit untuk mendapatkan Gyumin. Sabar dulu, Trik, gak boleh kepleset, Trik. Lihat bawah, Trik, takutnya ada pisang. Takut aja ini kepleset, Trik. Karena Gyumin sedikit lagi harusnya bisa. Nahan menang sih, nahan menang. Untuk dieliminasi oleh Trik. Aduh, Dak didukser guys. Ini nahan benar, ini nahan benar-benar menang guys. Lu lihat Gyumin, iya Gyumin nggak punya healing sama sekali. Dan lihat bagaimana kali ini dia sudah memberanikan diri untuk menangkan posisi. Spray down sudah mau dibuka saja, tapi dikeluarkan saja, masih tipis. Vektor yang digunakan memiliki varian yang cukup tinggi, tapi 10 HP terkikis kembali. Lagi-lagi mencoba mendekatkan diri menggunakan PIK. Indonesia mengalahkan tuan rumah Korea kali ini, dan Trik pun hanya perlu mengambil blue chip setiap rekan-rekannya dan bisa membalikan rekan-rekannya hadir lagi. Indonesia, gua pengen di live chatnya sekarang spam hashtag IndoPride guys. Let's go. Woo. Wow, gila, tegang banget. Ini heart rate gue kayaknya kalau di statistik kayak jam-jam gitu ini langsung tinggi banget sih, langsung nembus sih. 102 gua, 102. 102 tuh ya. Gokil, teriak IndoPride guys di live chat sekarang juga, let's go. Dia pun harusnya bisa dapat blue chip juga nggak sih? Harusnya blue chip ya. Bisa ya, untuk aman ya, harus sabar dulu ya, Trik, sabar, santai dulu, santai gak sih? Dan ini dia kita melihat di game selanjutnya, yaitu ada Himas yang sedang berusaha untuk diam terlebih dahulu. Sabar dulu, karena akan ada tamu yang berhampiri kepada teman-teman Vietnam, yaitu dari USA. Tapi masalahnya di sisi lain itu Ukraina. Untuk saat ini versus Denmark. Satu player dari Denmark pun harus hilang, yaitu Gustav Fayeres atau Fayeres. Ini berusaha untuk spray down kembali ke, tapi div X-nya di sebelah kanan. Hati-hati, Denmarknya ini dari segi positioning sih enak sih untuk vision. Dia sedang speed agak cukup berjauhan, tapi at least dia bisa untuk sandwich ke arah Ukraina. Tapi masalahnya mereka harus hati-hati karena di sisi lainnya ada United Kingdom. Ya, yang cukup berdekatan antara dua negara tersebut. Nah itu dia ya, ini dia suatu hal yang tidak mengenakan juga. Namun Ukraine kita juga menanyakan kemanakah kualitas mereka di survival stage kemarin, di mana mereka menganggap sangat enteng tim-tim yang bertanding di survival stage. Namun ketika beda lobby, Ukraine memang berada di papan atas, tapi tidak seatas itu juga. Kualitasnya setara dengan Korea, China, dan juga tim-tim yang lainnya. Bahkan justru kali ini kita saksikan Rexo menyambut para pemain
dari Brazil. Dan itulah dia ditubruk kembali. Sparking mendapatkan 2 pemain, T-Bone dan juga Vex. Dan ternyata tertumbangkan satu persatu. Brazil masih menjadi rajanya di sini. Iya, McLean-nya sekarat. Masih bisa diamankan dari teman-teman tim Brazil. Gimana nyanyi Emang kayak gitu? Kan gue gak tahu. Gue juga gak tahu. Kayak gimana sih liriknya Roy? Gue juga yang penting nyanyi ya, tapi Yang gak penting ua-ua ya. Terlalu freestyle Mas ya. Aduh, yang penting Indonesia masih survive. Itu yang bikin gue seneng sih Itu sebenarnya. dia ya. Energi gue seneng karena Indonesia masih survive, guys. Jujur itu kita- pertandingan cukup yang gimana tegang, tapi jadi seneng. Nah itu. Tapi jadi seneng. Kira-kira apa tuh guys yang bikin tegang dan juga bikin senang ya? Apa tuh? Ya Indonesia placement tinggi tentunya ya. Iya, dan kita sekarang lihat kembali bagaimana para pemain dari GBR Jokes hari pertama. Apa tuh? GBR tuh apa lu? Geber. GBR. GB. Tadi sih gue ngeliat di live chat. Emang ada yang nyebut apa itu lu? Ada sih yang nyebut dari ini ya. Dari perwakilan Indonesia juga. Oh, apa tuh? Ternyata tapi masalahnya ada part. Benar. Great Britannia. Great Britannia Raya. Nah, Raya. itu. Oh itu ya. Great Iya. Britannia Raya. Geber. Iya, digeber nggak sih? Digeber, iya. Digeber untuk tim Indonesia. Itu dia guys, let's go. Tapi gue juga nunggu Apa nih, tuh? Indonesia mana ya? Mana. Masih Indonesia belum- nggak dari atas, dia dari atas dari sini. Oh nih. iya, dari atas Nggak ya. kena camp itu soalnya jauh banget sih trik tadi. Iya. Dia jauh banget. Karena tadi yang masuk camp itu siapa? Denmark ya? Denmark dia sendirian. Oh sorry, berdua. Tapi dia masih masuk kamera ya. Ya. Ada di Ferry Pier kalau nggak salah untuk Recall, guys. recall towernya ya. Recall, Tapi kalau guys. Indonesia udah lengkap lagi. Yeay! Indonesia kembali dengan full squadnya. Dan kita akan saksikan nanti, tapi kali ini masih rebahan dulu, terlalu balas untuk bertanding di PC. Kali ini tertutup mobilnya sendiri dan di backstabbing. Dan sehingga Kode Marco dan juga tim-tim yang lainnya di sana mendapatkan kill demi kill. Didapatkan saja. Dan nampak kali ini China ngepot dikit gak ngaruh untuk bisa parking sejenak. Karena terlalu menumpuk area di Primos ini. Bahkan Sparkling dan juga Biel Metekalmo kali ini pun juga ikut serta untuk membuka suatu tembakan kepada siapapun yang rotasi di hadapannya. Oh no. Oke, tim China sedang berusaha untuk cosplay satpam terlebih dahulu ya. Karena di dalam pos guys. Diam di dalam pos, 2 pos yang dia kuasain. Tinggal nunggu aja tuh yang lewat. Bakal di spray down, bakal dibegal, tapi misalnya Skepi. Udah mereka informasi tuh. Cijay, what happened Cijay? Dia cosplay menjadi korban, terbalik ya ampun Cijay. Gak ketahuan sama tim netral, what happened dia Cijay. Berhasil untuk mencuri kebesaran dan ternyata ada kontrak yang cukup baik banget. Oh no, lu ternyata berhasil counter attack kepada Cijay yang menjadi cosplay menjadi korban. Vehicle terbalik ternyata Cijay still survive dan berhasil di counter attack. Wow, nice play banget dari Finlandia. Daerah perbukitan yang atas kali ini walaupun di tengah-tengah red zone tapi nggak apa-apa, pede aja ya untuk saat ini. Karena memang red zone sekarang udah kelihatan juga ya pelurunya masih bisa diprediksi dari player-player Finlandia. Tapi masa ini mereka berdekatan sama Vietnam. Ya. Akan gacureksi ketahuan arah teman-teman Vietnam di balik satu perbukitan. Tapi Finlandia masih belum notice nih. Karena Vietnamnya masih nahan terlebih dahulu. Dan ini dia di kamera Ukraina. DivX-nya sekarat. DivX-nya mundur terlebih dahulu. Sabar. Tapi masa DivX-nya pun harus knock untuk saat ini. Satu player Ukraina pun harus tersungkur. Akankah masih bisa di-revive? Sepertinya masih bisa enggak sih, karena agak cukup jauh juga dari musuh-musuh di depannya. Ya ini dia untuk menghadapi para pemain-pemain lawan di sana. Dan ternyata untuk Jerman sendiri mendaki ke arah bagian bawah. Kok mendaki ke bawah? Mendaki ke atas ya. Dia turun ke arah bagian bawah sana untuk bisa menyelamatkan rekannya. Tapi Queen dapetin pemain. Gue nggak tahu posisinya ada di mana. Bahkan di minimap gue cuma ngelihat adanya trik saja yang rotasi menggunakan vehicle, namun tidak dengan Indonesia yang lainnya. Pemain-pemain dari timnas Indonesia sepertinya bersembunyi di another position. Trik pun juga hampir tiba. Trik memasuki area Primos di sana, menuju ke arah pesisir pantai dan ya zonanya jauh ya. Jauh sekali tapi ternyata disambut dengan satu buah nade dan Himas mendapatkan Sata. Dan circle-nya masih kita amati di sana. Koreksi.
Akankah Koreksi bisa meledakkan para pemain di depan sana untuk menghadapi para pemain dari Vietnam dan sisa 3 pemain saja. Dan kita akan amati bahkan hit yang diberikan oleh Himas begitu pedih sehingga kali ini Finlandia sisa 2 pemain aktif. Itu dia Finlandia yang berusaha untuk meratakan beberapa player tim Vietnam yang sudah tersungkur. Tapi ada Nate yang sudah masuk ke dalam ruangan. Itu dia, hati-hati. Terus smoke, sabar dulu. Dan itu dia ketahuan visionnya. Himas, counter attack yang cukup baik dari negara Vietnam. Finlandia pun harus kehilangan IX beserta Scuff. Untuk saat ini tersisa Jureksi karena Satanya di dalam ruangan. Satanya masih tersungkul tapi Delwin berhasil ter-revive di tangan Himas. 2 versus 1 atau 2 versus 2 kah untuk saat ini. Karena Finlandia ternyata masih berhasil untuk merevive ke arah Sataya atau Jureksi. Atau from Jureksi. Dia flanking ke sebelah kiri. Ini sandwich positioning dilakukan dari Finlandia. Tapi ternyata ada peluru nyasar di tangan teman USA karena di sebelah kirinya ada USA doang. Dan itu dia satu player Delwin berhasil makan dari Jureksi. 1v1 situation di arah Windows untuk saat ini. Ternyata Satanya pun tersungkur kembali. Jureksinya kehilangan arah. Jureksinya pun masih tidak bisa untuk merontoki kepada teman-teman Vietnam. Ya, gue tapi penasaran sekali ya. Dari tadi juga kita ngelihat ada bendera Indonesia, ada Queen dan juga Trick yang mendapatkan kill kepada pemain dari Thailand. Dan itu ada di bagian bawah. Karena Indonesia tidak unggul dengan area zona kita saat ini. Berpindah mereka dari Primos dan Setsu sudah dapetin seorang Gustav. Oh no. Walaupun pada akhirnya Denmark bisa mendapatkan pemain dari Indonesia juga, yaitu adalah Setsuna. Tapi kamera memfokuskan kepada United States of America kali ini. Cowboy mendaki posisi yang tertinggi, tapi di sana ada Himas. Gila ini Himas, ada Blue Zone Nade juga. Dan kali ini Koreksi pun juga akan mencoba diberikan suatu kritikalnya. Dan Cowboy gagal di sana. Himas masih berlindung di arah bagian dalam. Koreksi langsung melusurin saja di setiap ruangan yang ada. Walaupun pada akhirnya kita ngelihat nama lain seperti halnya Purdy Kurti yang ikut bergabung dalam fight ini. Bahkan Denmark tereliminasi. Denmark tereliminasi ke-14 bro. Oh no, tim Indonesia melangkah satu step ke atas ya. Sekarang di hashtag ke-13 saat ini. Walaupun satu planet harus ternok. Masih di luar zona guys, tim Indonesia guys. 7 kill. Doakan untuk masuk ke zona walaupun mereka sudah mengamankan 7 point elimination. Tapi misalnya kita kamera kembali ke arah Finlandia. Jureksinya sendirian. Bercatat buat tidak bisa berapa lagi. Himas terkena damage karena ada penggerebekan yang terjadi. Untuk saat ini dari teman-teman USA. Jureksinya juga ini jadinya Finlandia sama Himas kalau nggak salah ini lagi jadi temenan ya. Ya, jadi temenan dari Vietnam karena memang USA sudah mengepung kepada 2 negara tersebut. Oh no, Through the Smoke lakukan di bagian arah dalam bangunan ini agak cukup sulit sih dari tim USA untuk masuk. Tapi membahas dari USA kali ini, Trick juga harus mati dengan sakitnya zona saja untuk tidak memberikan poin kepada siapapun. Indonesia tersisa 2 saja secara kill kali ini bisa diimbangkan oleh para pemain dari Brazil. Sehingga 7 eliminasi juga diamankan oleh Brazil. Tapi kali ini kamera tiada hentinya menyaksikan kepada Amerika dan juga Finlandia. Kenapa seperti itu? Karena Finlandia tadi mendapatkan WWCD dan ternyata masih bisa dihindarkan oleh Kode Marco. Dan kali ini menghadapi para pemain dari Argentina dan mampu saja menjatuhi seorang Sheila dan juga Meta Bay dari Turki. Tapi sebagai gantinya MX maksud saya juga harus dilumpuhkan. Frontliner dari Argentina pun tumbang. Dan kali ini Pipa dari jarak yang tidak cukup jauh ikut mengganggu juga pemain dari Turki. Alright, sabar dulu nggak sih? Dari Turkinya kali ini satu orang cross knock, ada Blue Zone Nade yang lakukan untuk saat ini. Tapi Celtics masih still survive, tapi masalahnya ada Nade yang dilemparkan dari Pipa. Berhasil merontokkan kepada Sila, tapi Jackie-nya pun atau Jaxi yang dimaksud berhasil dieliminasi di tangan Batu Leeds. Harus hilang juga teman-teman tim Indonesia, tapi zona pun sudah mulai mengikis untuk saat ini. Buistik harus rotasi Buistik ke arah center zone, tapi sepertinya beberapa menit ke depan akan lebih chaos lagi nih Roy. Ya, apakah ini bakal menjadi malam chaos ini? Dan nampaknya disambut saja oleh Justus. Pemain yang dari tadi mengeliminasi pemain dari Indonesia, dan kali ini Turki pun juga tereliminasi. Dan Boost 1K pun juga harus ditumbangkan saja. Ares yang bukanlah Altrigo Ares, itu di game adanya ya, mohon maaf ya. Dan kali ini Justus sendiri juga masih mempertahankan kedudukannya di area zona. Dan nampaknya Argentina harusnya bisa dieliminasi satu persatu. Dan BRDM
Suatu mobil yang tanky abis ya nampaknya akan digunakan dan Argentina tereliminasi justru. Virus pun juga tumbang dan tidak ada Ukraine kembali yang tersisa. Dan kali ini kita akan saksikan ke depannya seperti apa. Melihat kembali granat dilewatkan oleh Argentina. Siapakah yang akan memenangkannya karena Jerman adanya Justus juga masih mendominasi area pinggir circle. Iya, sabar dulu. Nah, berhasil tuh meratakan angkar-angkar Argentina ternyata. Di posisi ke-8, tapi Himasnya harus tumbang juga untuk saat ini di tangan USA. Ini dia, teman-teman USA mengumpulkan 3 poin elimination dan Curexinya still survive dong. Curexinya masih hidup guys. Walaupun dari saat ini statusnya last man standing, at least mereka masih bertahan. Jerman, Justus harus knock untuk saat ini. Tapi 3 player Jerman pun harus regrouping untuk saat ini. Harusnya masih bisa revive ya. It's Chris. Dan berusaha mendapatkan 1 poin elimination. Jadi dia spray down lakukan dengan 1 AUG. Jadi dia 1 nade lakukan. Dilempar sudah yaitu Molotov. Ada player-player Blazer yang ingin berusaha untuk revive terlebih dahulu. Tersandwich. G-Krakennya masih knock. Belum bisa di-revive. Vehicle-nya pun meledak. Tidak ada bala bantuan lagi kepada G-Kraken karena Sparking-nya pun harus tumbang. 2 player dari teman-teman tim Brazil pun agak cukup jauh. Ada BRDM dari Jerman pun sudah mulai datang. Itu dia. Terlalu polos banget It's Chris. Entah kenapa dia keluar dari kendaraannya. Padahal coverannya masih belum terlalu kuat. Ada Pains ingin berusaha untuk counter kepada teman-teman tim Brazil untuk saat ini. Masih cukup sulit karena memang It's Chris-nya masih tumbang. Yang dimana agak cukup sulit juga untuk di-revive. Karena sudah dibegal oleh salah satu player yaitu Brazil. Tapi masalahnya Brazil dia last man standing. Harusnya ini akan diuntungkan oleh teman-teman tim Brazil. Tim Jerman yang maksud. Ya, Jerman dan juga neutral ternyata memiliki persentase yang lebih tinggi dan nampaknya di sana Justus sembunyi kembali biar dia sudah mau digunakan. Weh, itu diculik ya? Diculik. Yola Biel Metekalbo menggunakannya. Area center circle akan mencoba diincar oleh Biel Metekalbo. Kok bisa ya? Pencurian ya terjadi di Irangel kita kali ini dan neutral. Hal ini sudah mulai ketahuan juga. Ada It's Chris juga yang sudah mulai ditumbangkan di sana oleh Levante dan bahkan ada Uzi. Another position, another angle pun juga berhasil mengungkap keberadaan dari tim Jerman. Iya, pinter banget ya dia. Ya. Dia pinter banget dia bisa ngejulik ya. Karena itu vehicle yang cukup kuat loh, bayangin aja. Jadi kayak ya udah, yang penting dapat vehicle-nya, dia bisa survive. Ini dia mortar dilempar, ditembakin dari Cowboy untuk saat ini. Ares Jerman ingin berusaha untuk revive pada salah satu player itu Justus yang sudah tersungkur di arah satu bangunan yang cukup kecil banget yang harusnya masih bisa dipantekin dari tim netral dan itu dia. Ya ampun, Batulins ternyata mendapatkan 1 L5 elimination dan 10 elimination killing spree dari netral. Panzer akan dilontarkan dari Aldozi di arah high ground untuk saat ini. Tapi BDM-nya masih ingin berusaha untuk mencari korban kembali kah? Ini dia. 1 tembakan yang terjadi yaitu dari teman-teman netral yaitu Aldozi di arah high ground. Cukup enak banget visionnya. Ada beberapa net yang dilemparkan. Tapi Penzarnya masih bisa dipegang, masih nggak mau ditembakin. Tapi itu dia. Dari Brazil. Benar-benar meratakan beberapa tim. BDM-nya chaos banget. BDM-nya menjadi malam petaka untuk tim-tim yang sedang bertarung. Tapi ternyata tershutdown di tangan Slimzy untuk saat ini. Ya tapi oke lah. Oke lah. Pesan-pesan yang harus diambil adalah jangan meninggalkan kunci BRDM pada tempatnya ya. Kalau bisa kalau turun dikantongin. Jadi biar tidak diambil oleh pemain dari Brazil di sana. Dan kali ini Slimzy dengan AWM-nya akankah bisa mendapatkan kill kepada pemain dari neutral karena neutral memiliki persentase yang sangat tinggi 70% tase untuk bisa mendapatkan WWC deh. Sedangkan kalau untuk Amerika 28 saja, angka yang memang sebatasnya aja terbatas sekali. Dan kali ini Levante juga akan mencoba merangsak maju pelan-pelan saja. Keep low dulu aja, merendah saja. Bahkan kepalanya tadi terlihat namun tidak ada hit yang masuk terhadap pemain dari neutral. Iya. BDM-nya udah hancur nih bro. Udah hancur, harusnya yang lagi perang udah aman nih. Iya. Nggak ada istilahnya tulang rusuk ketak lagi nggak ada tuh. Iya. Ditabrak dari belakang itu nggak ada tuh. Tapi saja dia Batulins dari arah high ground yang ini masih enak banget dari teman-teman tim netral. Apalagi dia full squad ya. Ya. USA-nya 2 bed tersisa tapi Slimzy-nya dia punya AWM guys.
Jadi Miss bisa banget untuk counter attack yang cukup instan dari StreamG asalkan positioningnya enak. Untuk saat ini harusnya udah enak. Ya. Dari netral pun harus masuk ke arah central zone di satu arah doang. Dia mau flanking susah guys. Kalau mau flanking dia pasti bakal ketahuan sama StreamG yang udah menggunakan kali 6 AWM yang dia miliki. Smackdown lakukan dari StreamG menggunakan satu AUG untuk saat ini di sebelah kirinya. Tapi masanya harusnya dia lebih fokus kanannya dulu nggak sih maksudnya. Karena kirinya udah diamanin sama temen satunya itu yaitu Kurti. Levante sedang berusaha setup kuat dari smoke terlebih dahulu. Tapi masanya ada satu blue zone mid yang dilemparkan ke arah Kurti. Adozi yang berhasil mendapatkan Kurti. Tersisa StreamG untuk saat ini loh. Iya ini StreamZ dari tadi predict shoot doang sih sebenarnya. Yes. Dan tidak ada pemain yang kena saja oleh seorang StreamZ. Dan kali ini Panzer Pulse akan segera digunakan untuk bisa meledakkan pemain yang terakhir. Dan ternyata flick shot dilakukan kembali. Masuk ke arah bagian dalam. Apakah mengenai pemain dari neutral? Emergency cover player sudah mau di pop up di depan sana. Bahkan Panzer Pulse belum saja. Jauh sekali nampaknya. Suatu ledakan yang diberikan dan kali ini StreamZ penasaran sekali dan Levante langsung saja memberikan satu buah konfirmasi kill menuju ke arah. Oh my god, Adozi pun harus ditumbangkan mencoba pindah tapi neutral. Winner chicken dinner didapatkan oleh mereka di game kita yang kedua.